Tanggal 9 November, Taiwan tidak mencatat kasus baru, 6 kasus dari luar negeri, dan 1 kasus meninggal pada seorang wanita berusia 90-an tahun. Paket vaksin AZ yang tiba tanggal 6 malam masa berlakunya hanya sampai akhir November, sehingga memicu kecurigaan warga. Chen Shih-chung mengklarifikasi bahwa sebenarnya pihak manufaktur menyediakan sejumlah dosis vaksin. Namun karena Taiwan tidak dapat menerima sebanyak itu, maka akhirnya diputuskan hanya menerima 590.000 dosis lebih. 明明就有这108万到226万人要使用，然后因为它是集期，不要说集期，就让效期相对的短，然后我们就不要，然后让这些人再多等1个月，没有必要嘛。 Saat ini warga yang menunggu vaksinasi AZ dosis kedua dengan jarak interval genap 10 minggu masih berjumlah 1,08 juta orang. Genap 9 minggu ada 2,04 juta orang dan genap 8 minggu ada 2,26 juta orang. Chen menyampaikan bahwa batch sebanyak 590.000 dosis ini tidak harus digunakan sekaligus. Sejak tanggal 8, Amerika dan Jepang telah menerapkan peraturan berkunjung baru dan melonggarkan kontrol perbatasan. Menanggapi hal tersebut, Chen menyampaikan bahwa tingkat vaksinasi dosis pertama Taiwan saat ini mencapai 74%, sedangkan dosis kedua hanya mencapai 37%. Setelah skala vaksinasi dosis kedua mencapai 60%, barulah kebijakan pelonggaran perbatasan akan dipertimbangkan. Area The Dome of Light di Stasiun Formosa Boulevard MRT Kaohsiung ditetapkan sebagai sarana vaksinasi dari tanggal 10 sore hingga 13. Tipe vaksin yang tersedia meliputi Moderna dan BNT. Warga bisa langsung divaksin tanpa harus registrasi. Pemkot mencanangkan penyediaan vaksin Moderna pada hari Kamis dan Jumat, serta vaksin BNT pada hari Sabtu dari pukul 3.30 sore hingga pukul 9.30 malam. Hal ini diupayakan untuk mendongkrak skala vaksinasi pada kalangan pengguna jasa transportasi umum. Sementara itu, program bonus beras organik seberat 1 kg bagi lansia di atas 65 tahun yang berkunjung ke pusat kegiatan Manula untuk divaksin telah menarik minat lebih dari 300 orang pada hari pertama peluncurannya pada tanggal 8. 4 butir referendum yang semula dijadwalkan pada akhir Agustus diundur menjadi 18 Desember akibat pandemi. Karena usia hak suara direvisi menjadi 18 tahun, tahun ini ada lebih dari 19,88 juta orang yang berhak memilih. Adapun keempat butir referendum ini mencakup memberdayakan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir keempat, referendum disatukan dengan pemilu, penolakan impor daging babi yang mengandung rektopamin, dan preservasi terumbu karang. Presiden Tsai Ing-wen singgah di Taichung tanggal 8 dan menekankan bahwa konstruksi stasiun penyerapan gas alam telah selesai, sehingga mampu memperlambat transmisi listrik wilayah sentral dan selatan ke utara dan dapat mengurangi polusi udara. 重启核四不应该是我们的政策选项。这次公投的结果呢，不只是关系到台湾的能源转型，也更会影响我们的国际的经贸布局。 Sedangkan Ketua Parpol KMT memutuskan untuk tidak menghadiri forum pengarahan referendum dan akan berkunjung ke Kinmen tanggal 8 untuk menyampaikan orasinya. 请蔡总统赶快以民进党主席站出来，不要躲在这些发言人跟读稿机的后面。 Namun dikabarkan bahwa Bupati Ilan yang juga merupakan anggota Parpol KMT menyampaikan penentangannya terhadap salah satu butir referendum yakni pemberdayaan PLTN keempat, menjadi Bupati pertama Parpol KMT yang menentang isu tersebut. Hamparan permadani jingga ini bukanlah bunga lavender, namun adalah bunga mesona. Kantor Desa Sithan Kabupaten Miauli menyelenggarakan festival bunga mesona dipadu dengan rancangan landscape oleh kalangan pemuda yang kembali ke desa untuk berkarya. Bunga mesona kerap dikonsumsi oleh banyak orang, namun mereka justru jarang melihat bunga tersebut. Karena bunga mesona telah dipanen sebelum mekar untuk diolah menjadi produk herbal, kantor desa secara khusus menyewa lahan pertanian ini agar warga dapat turut menikmati keindahannya. Masa mekar bunga mesona diperkirakan berlangsung selama sekitar 1 bulan. Di sekitar ladang tersebut juga ada sebuah jalur setapak yang dapat ditelusuri untuk menikmati pesona alam semesta dan produk pertanian desa Sithan.